Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa jumpa kembali. Coba lihat kiri kanan dulu, ya, sapa, berikan senyuman yang paling baik. Katakan, hai apa kabar? Kamu luar biasa. Hahaha. Iya, kita harus bersuka cita, sebab sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu topik, Kristen manja. Ya. Nah, karena ya manja ini bukan hanya kita bicara soal anak manja, ya. Tetapi banyak pribadi-pribadi, ya, banyak juga orang Kristen yang mempunyai sikap manja. Bukan mandi jarang Bapak Ibu, ya. Jabe. Bukan jablay, ya, jarang dibelai, tapi ini jabe, Kristen jabe, ya. Nah, coba kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 12 sampai 14. Ini merupakan gambaran daripada Kristen manja, Kristen jabe, ya. Lukas 15 ayat 12 sampai 14. Kenapa saya harus membahas ini? Karena kita sedang memasuki tahun ketangguhan. Amin. Tahun ketangguhan, katakan tahun ketangguhan. Ya, kita masuk tahun ketangguhan. Berarti kita harus menjadi pribadi yang tangguh, orang Kristen yang tangguh, yang kuat, yang teguh, ya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berdiri teguh, kuat, kokoh, tangguh. Amin. Tapi kalau jabe-jabe, kalau ada masalah persoalan, tak lempar dia. Ya, coba kita lihat bersama Lukas 15 ayat 12 sampai 14. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Kisah ini sering kita baca. Kisah tentang apa? Anak bungsu dan anak sulung. Ini bukan drama seperti drakor dan racin. Ya. Ini firman Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan. Ya. Yesus mengajar. Dia bilang, katanya ada anak bungsu. Anak bungsu ini saya percaya bahwa bukan hanya sekali. Dia rongrong papanya. Ya, sering pasti berulang-ulang. Papa, mana bagianku? Kasih bagianku. Mana hakku? Ya, anak bungsu ini sering merongrong bapaknya, meminta haknya, harta miliknya. Kata-katanya, Bapa, berikanlah kepadaku. Saudara, kalau seorang ayah ditanya, Pak, mana bagianku? Mana harta warisanku? Kira-kira bagaimana sikap kita sebagai seorang papa? Marah kan? Pasti. Ini anak ini tidak sopan. Ini anak ini tidak tahu etika, tidak tahu aturan, betul kan? Saya belum mati, kau sudah minta. Bahkan kata-katanya tidak sopan. Betul kan? Bapa, kasih, berikan. Bukan Bapa, bolehkah saya minta? Iya kan? Pasti. Dan kita, orang tua, pasti menganggap ini anak kurang ajar. Betul kan? Tapi, pada akhirnya, ya, anak ini, si bungsu ini,
Kenapa dia bisa begitu? Ini dia. Ya, kenapa demikian? Anak yang sulung tidak. Anak yang sulung itu seorang pekerja keras. Dia ada selalu di ladang. Dia ikuti kemauan orang tuanya. Dia lakukan yang terbaik untuk bapaknya. Tapi anak yang bungsu ini tidak. Kenapa? Mungkin karena pengaruh pola didikan. Biasanya yang bungsu itu lebih banyak disayang daripada yang sulung. Saya anak sulung. Ya. Saya yang paling banyak dapat cambuk. Saya yang paling banyak dapat rotan. Papiku dulu itu pengusaha rotan. Mulai dari rotan yang halus sekali sampai rotan yang besar begini. Kalau dapat rotan yang begini Bapak Ibu, itu kalau ditancap di sini, dipukul, pak, di betis ini di sini, itu dia akan masuk ke dalam. Tut. Nanti sebentar 5 menit kemudian dia keluar, bentol. Ya. Nah, kalau saya pakai celana pendek ke sekolah, dapat lihat itu strap. Ya. Anak yang bungsu biasanya lebih disayang orang tua. Nah, itu dia. Makanya anak yang bungsu ini bisa semena-mena terhadap orang tuanya. Dia minta bagiannya. Dia minta harta, kekayaan dari bapaknya yang menjadi haknya. Tapi kemudian, ya akhirnya bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Lalu apa yang terjadi? Anak ini pun menjual harta itu, mungkin tanah kah, rumah kah, emas kah, dan sebagainya. Ya, dia uangkan itu. Lalu dia pergi jauh untuk apa? Berfoya-foya, hidup nyaman. Oh ya, Bapak Ibu kalau nonton drakor, rajin baca novel, biasanya itu muncul yang apa? Iklan apa itu? Iklan apa muncul? 20 juta, bunga 0,03%. Wah, baru yang iklan di situ anak muda yang kerja lalu membayangkan mau pergi liburan ke Bali. Tidak ada uang. Datang temannya. Gampang. HP-mu, nomormu sudah berapa tahun? Iya toh? Nah, kemudian dia dapat, wah dia senang-senang di sana. Padahal tiap bulan harus bayar cicilan, no? Plus bunga. Ini yang dunia tawarkan kepada kita. Hidup senang-senang. Hidup foya-foya. Nah, coba kita lihat tipikal anak manja yang merupakan gambaran Kristen manja. Ya, slide berikutnya. Dia tidak mendengarkan perintah ayahnya. Anak manja ini kepala batu. Betul apa betul? Ya, tidak disiplin. Suka-suka dia. Karena dimanja. Menyukai kebebasan. Tidak mau diawasi oleh orang tua. Dia pergi jauh anak bungsu ini. Tapi dia suka menuntut hak. Bahkan selalu bergantung kepada orang lain. Apa-apa orang. Ya, manja. Tidak mau bekerja atau bertanggung jawab. Maunya hidup enak, foya-foya, senang, nyaman, semua tersedia. Bangun pagi, sudah ada di atas meja sarapan. Kalau perlu ada susternya lagi yang jaga dia, kasih pakai baju, bahkan sampai besar. Sudah dewasa masih ada penolongnya. Ya. Nah, ya Pak, karena memang orang tuanya banyak uang. Ya. Tidak mau dikritik, menang sendiri, egois. Betul? Ya. Ya karena apa yang diminta dikasih. Pokoknya dia, fokusnya hanya kepada dia. Anak manja, tidak mau berbagi. Pokoknya miliknya. Kalau saudara-saudaranya mau ambil,
Dia lapor papanya. Papanya bela. Kasihan kok itu adikmu itu. Kasihan kok. Akhirnya yang sulung, yang tengah itu, ya sudahlah. Ya. Salah satu contoh anak yang dimanjakan di dalam Alkitab siapa? Tahu nggak? Tahu tidak? Yang bapaknya sayang, kasih baju bagus. Siapa? Yusuf. Iya toh, sampai saudara-saudaranya iri. Ya, akhirnya kalau tidak ada orang tuanya lagi, ini anak mau minta tolong sama siapa? Nah, tidak dewasa, anak manja. Nah, bagaimana masa depan Kristen manja? Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, kalau anak manja terus dimanjakan sampai besar, sampai dewasa, apa yang terjadi? Dia tidak akan tough dalam kehidupannya, betul kan? Nah, ini dia, Lukas 15 ayat 14 sampai 17. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ini pekerjaan yang rendah. Ya, tidak hina. Orang bekerja itu baik, tetapi dalam strata sosial ini pekerjaan yang rendah. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepada. Bayangkan mau makan makanan babi saja, tidak bisa. Ya, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Yang terjadi adalah karena dia tidak mengelola uangnya, dia tidak mengelola hartanya dengan baik, bahkan hartanya hanya dihabiskan untuk berfoya-foya, dia jatuh miskin, melarat. Dalam keterpurukannya, akhirnya ya karena dia berfoya-foya, tidak punya tanggung jawab, dia tidak mengerjakan tugasnya, dia tidak mau belajar dengan baik, akhirnya kehidupan yang menghajar dia. Dia jatuh melarat. Karena dia tidak punya persiapan. Ya mungkin pada waktu itu ya, mungkin. Disuruh sekolah, tidak mau sekolah. Tidak sampai, ya akhirnya pekerjaan yang didapat. Pekerjaan yang biasa-biasa, bahkan dalam strata masyarakat rendah. Saudara lihat masa depan Kristen manja. Masa depan Kristen manja melarat. Tuhan kita besar, iya. Tuhan kita baik, iya. Dia Bapa yang baik. Dia selalu menolong kita. Tetapi Dia juga mempercayakan kepada kita tanggung jawab. Untuk apa? Mengelola. Terutama mengelola apa yang Dia percayakan. Kehidupan kita, talenta, kemampuan, Dia percayakan. Bahkan bukan cuma itu, Dia percayakan bumi kepada kita. Untuk apa? Dikelola. Maka berkuasa supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, semuanya atas binatang-binatang melata, semua ciptaan Tuhan diberikan kepada manusia untuk dikelola. Berarti Tuhan ingin mengajar kepada kita
untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang mau melakukan yang tough untuk bisa mengelola. Bukan menjadi orang Kristen yang manja. Sedikit-sedikit Tuhan berkati saya. Sedikit-sedikit. Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah memberkati kita sebelum Dia memberikan tugas dan tanggung jawab. Baca Kejadian 1 ayat 28. Maka Allah memberkati mereka. Siapa ini? Manusia. Dan berfirman, memberikan tugas dan tanggung jawab. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, kuasai. Betul kan? Jadi sebenarnya kita tidak perlu mengejar berkat. Kita hanya melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita kelola. Maka berkat ini merupakan support system daripada Tuhan. Ini akan menyertai kita, memberikan kita kemampuan, menolong kita, memberikan kita hikmat untuk bisa mengelola. Bahkan Tuhan sudah memberikan kita karunia, talenta untuk mengelola, bukan disimpan. Orang Kristen yang dewasa, dia akan bertahan dalam kehidupan. Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar apa yang terjadi. Masa depan Kristen manja itu akan kesulitan mencapai tujuan hidupnya. Slide berikutnya. Dia akan kesulitan untuk mencapai cita-citanya. Betul kan? Karena apa? Semua berharap kepada orang. Bahkan mau pakai baju pun berharap sama orang. Mandi disiapkan, semuanya disiapkan. Kalau ada orang tua seperti ini, bertobatlah. Jangan didik anakmu manja. Sebagai hamba Tuhan, kita juga jangan didik orang percaya, orang Kristen manja. Karena ke depan firman Tuhan katakan bukan kehidupan ini bukan bertambah baik, hari-hari akan bertambah jahat. Kalau kita tidak mendidik jemaat untuk tumbuh dewasa, maka kejahatan itu akan memakan kehidupan kita. Amin. Ada sedikit sakit, sedikit, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Padahal Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Amin. Kamu telah diberikan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menginjak ular, bahkan kalajengking. Ya. Sedikit-sedikit Pak Pendeta. Sedikit-sedikit Pak Pendeta. Tidak salah. Tetapi itu membuat kita akhirnya menjadi manja. Sedikit-sedikit protes Tuhan. Ya, kalau doa tidak dijawab, protes Tuhan. Nah, masa depan Kristen manja, dia akan kurang pede dalam menghadapi tantangan. Ya, apalagi kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain karena cuma tahu main perintah. Ambilkan dulu itu. Ambilkan dulu itu. Ya. Ya kan? Suruh orang. Lalu apa? Kurangnya kemampuan untuk bekerja sama. Egois. Anak bungsu ini memakai hartanya, uangnya untuk berteman dengan orang lain. Sehingga ketika uangnya habis, abang ditendang. Ya. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Itulah dunia. Betul kan? Itulah dunia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan. Memang penyesalan itu selalu datang di belakang.
Yang di depan itu pendaftaran. Ya. Oh tidak apa-apa, banyak jiwaku. Firman Tuhan katakan, pada waktu itu datang kelaparan. Kita tidak tahu. Makanya kita harus bersiap. Orang Kristen dewasa itu selalu bersiap. Makanya Amsal berkata, belajarlah kepada semut yang mempersiapkan makanannya sebelum datang masa musim dingin. Orang yang manja, gampang, kan tersedia. Ya. Ada Ji, pasti. Kalau saya minta papaku, ada Ji itu. Padahal belum tahu kehidupan di depan bagaimana. Apakah kita akan masuk nanti dalam penganiayaan dulu baru rapture, atau rapture dulu baru masuk penganiayaan? Kita nggak tahu. Iya kan? Kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan katakan siap sedia. Berjaga-jaga. Jangan seperti 5 gadis bodoh. Kita harus orang bijaksana. Orang Kristen yang dewasa itu bijaksana. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya mengatasi Kristen manja? Yang pertama, ajar orang Kristen untuk bertumbuh dewasa. Ajar. Bahkan Ibrani berkata kalau anak yang disayang itu dihajar juga. Ajar. Mari kita sebagai orang Kristen, mari kita belajar untuk terus bertumbuh dewasa. Dewasa untuk apa? Mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya, melakukan kehendaknya. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Siapa yang harus mendidik? Orang tua. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya. Cara hidup. Maka sampai masa tuanya, ia akan hidup demikian. Saya dididik dari orang tua yang keras. Kalau papi saya panggil saya 3 kali namaku dan saya tidak hadir di depannya, rotan melayang. Ya. Karena itu pun hasil didikan dari orang tuanya. Opa saya, kong saya itu, dia tidak pernah peluk anak-anaknya. Gendong. Ya. Karena urusan itu katanya urusan wanita. Ya. Akhirnya turun. Saya dididik, diajar, bukan diajar lagi, dihajar. Ya. Nah, jadi ajar seorang anak cara hidup yang patut baginya. Tiap minggu kita diajar, amin. Tiap minggu kita diajar. Kadang-kadang ada firman Tuhan yang baik, yang enak. Tapi kadang-kadang harus keras kan. Ya, teguran itu sangat baik bagi kehidupan kita. Mari, jangan kecewa untuk itu. Saudara, jangan suka hanya dengar firman Tuhan berkat terus. Itu tidak akan mengajar kita bertumbuh dewasa. Jangan suka hanya dengar firman Tuhan yang tentang mujizat terus. Itu juga tidak akan membuat kita bertumbuh dalam iman. Kalau kita mungkin masih kanak-kanak, itu perlu disuap, betul kan? Tapi kalau sudah dewasa, sudah besar, kita yang harus cari sendiri. Ya, kadang-kadang kami hamba Tuhan melihat, oh ada yang diminta didoakan di depan. Oh dia terus. Kenapa? Ada apa sih? Ada hal-hal yang mungkin khusus untuk didoakan. Tidak apa-apa. Tetapi, oh berarti imannya. Masalah iman.
iman. Ya, dia tidak percaya terhadap imannya, harus butuh iman orang lain untuk menguatkannya. Padahal tiap hari Minggu kita diajar. Bahkan kita disuruh untuk baca Alkitab, firman Tuhan, dengar firman Tuhan tiap hari, bersekutu dengan firman Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak suka bersekutu dengan firman Tuhan tiap hari berdoa, bertumbuh dalam iman, itulah yang suka selalu. Ya, saya tidak menyalahkan, tetapi terlihatlah. Ya, sedikit-sedikit Pak Pendeta, sedikit-sedikit Pak Pendeta, tidak salah. Tetapi kita harus mengajar, iman itu harus dikuatkan, iman itu harus diteguhkan. Dan pada waktunya nanti Bapak Ibu tidak bisa berharap lagi sama Pak Pendeta. Ya kan? Sama pelayan-pelayan Tuhan. Harus iman kita sendiri yang tampil ke depan. Tidak cukup kita hanya berkata, Yesus, saya percaya kepadamu. Iman tanpa perbuatan itu mati, kata firman Tuhan. Kita sendiri, ada yang sakit, saya percaya Kristus, saya percaya firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan. Berdoa, tumpang tangan sendiri. Percaya. Ya. Jangan minta tolong iman orang lain atau titip persembahan kepada teman kita. Nanti ya, tolong ya, saya tidak pergi gereja, bawa saja persembahanku. Ya, nanti persembahannya masuk surga. Ya. Nah, yang kedua adalah cara mengatasi Kristen manja. Jangan dimanjakan. Praktekkan disiplin. Pada pagi hari ini saya sudah mempraktekkan disiplin. Amin apa amin? Ya. Nah, kasih yang berlebihan akan membuat anak manja. Disiplin yang berlebihan akan membuat anak keras, cenderung memberontak. Makanya antara kasih dan disiplin harus seimbang. Ya. Jangan manjakan, jangan berlebihan. Jangan juga berlebihan dalam disiplin. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Tidak, ya, menghajar dia pada waktunya berbicara. Kalau dia salah, tegur. Ya, jangan dibiarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, kalau kita ditegur, terima. Ditegur kebenaran firman Tuhan, terima. Ya, karena itu akan menolong kehidupan kita. Ada teguran firman Tuhan kepada orang Israel. Jangan keraskan hatimu seperti di Masa dan Meriba. Jangan keraskan. Kalau firman Tuhan datang kepada kita dengan keras, jangan keraskan hati kita. Ini Pak Pendeta jengkel sama saya kayaknya. Tidak. Itu untuk kebaikan kita. Anak kecil, anak bayi memerlukan susu. Tapi orang dewasa memerlukan makanan keras. Amin. Mungkin kekerasan khotbah saya tidak seperti ada hamba Tuhan yang khotbah 2 jam, marah-marah, teriak-teriak. Ya. Tetapi coba, mari kita mau menerapkan kedewasaan itu. Ya. Amsal 13 ayat 24 versi TSI berkata, orang tua yang tak pernah menghajar anaknya berarti tidak mengasihi dia. Termasuk, mohon maaf, saya harus tegur. Mungkin Pak Gembala tidak berani tegur. Para pelayan-pelayan, jangan terlambat. Iya kan? Ibadah jam berapa? 7:30. Datangnya jam berapa? Bapak Ibu yang jemaat sudah datang. Ya toh, saya tadi datang jam 7:10. Saya di mobil saja dulu. Ya. Karena saya tahu,
Ya, saya sudah keliling Glow, Bapak Ibu. Glow Panaikang, Glow Dayak, Glow Prima. Sama, suka terlambat. Ya, karena kan istri saya bilang, Papi, deh. Kalau istri saya ikut kan. Jadi mohon maaf ya, para pelayan. Ini teguran untuk membangun kita. Jangan sampai jemaat lebih dewasa dibanding kita, para pelayan hamba Tuhan. Ya, karena ini prinsip, siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Jadi orang tua yang tak pernah menghajar anaknya, berarti tidak mengasihi dia. Orang tua yang mengasihi anaknya akan mendidiknya dengan cermat. Jadi saya harap para pelayan, kalau 7:30 berarti datanglah sebelum 7:30. Ya, tapi juga jangan doa nanti 7:30 baru doa sama-sama. Selesainya jam berapa Bapak Ibu? Ya. Nah, ini masukan, ini teguran. Amin. Jangan marah saya ya. Iya toh? Iya. Oke, yang terakhir, saya takut nanti saya pulang saya cara mengatasi Kristen manja. Yang ketiga, berikanlah contoh yang baik. Terutama dari mana? Para pemimpin, para pelayan pemimpin. Ada amin apa amin? Iya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Berarti Kristus yang menjadi teladan kita. Ketika kita meneladani hidup Kristus, Kristus ada di dalam kita, Christ in you, Yesus ada di dalam kita, maka kita harus melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang di awan-awan. Betul kan? Tapi dia Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga kita bisa melihat gaya hidupnya. Apa yang dikerjakan oleh Yesus. Pagi-pagi subuh-subuh dia berdoa. Tengah malam juga dia berdoa. Dia kerja, iya. Dia anak tukang kayu. Dia disiplin, iya. Dia sekolah, iya dia sekolah. Makanya dia dipanggil rabi. Hanya orang-orang yang melewati sekolah khusus, sekolah paling tinggi, makanya dia dipanggil rabi. Yesus juga melakukan itu. Ikut teladan Yesus, karakter Yesus, sikap keteladanan Yesus. Ya, 1 Korintus 11 ayat 1 terjemahan BIS, ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikut teladan Kristus. Saya bersyukur kalau para pemimpin, para pelayan berkata, hei jemaat, ikutlah teladan saya. Ya, seperti saya mengikuti teladan Kristus. Berarti tugas tanggung jawab seorang pemimpin atau para pemimpin pelayan itu lebih berat dibanding jemaat. Tugas orang tua, bapak dalam keluarga itu berat. Karena bapak adalah kepala keluarga. Jadi bapak harus memberikan teladan kepada istri dan anak-anaknya. Jadi mohon maaf, kalau bapak bilang, anak jangan merokok, baru bapak merokok, bapak tidak jadi teladan. Kalau bapak berkata, mama jangan korok-korokan, tapi bapak yang korok-korokan, tidak jadi teladan. Betul apa betul? Ya, dimulai dari bapak. Bapak itu sumber. Mengalir, turun dalam pohon keluarga. Seperti minyak dari mana? Janggut Harun. Mengalir ke jubahnya. Jadi kalau mau lihat anak, lihat bapak, lihat anaknya. Bapak orang tua memberikan teladan kepada istri dan anak-anak. Istri meneladani bapak dan memberikan teladan kepada anak-anak. Anak-anak meneladani orang tua.
Sama seperti kita meneladani Kristus. Kristus adalah kepala. Amin. Teladan ini penting. Jadi kalau keluarga loyo-loyo dalam iman, berarti apa? Aha. Ya, teladan itu penting. Sudahlah, cukup sampai sini.